perihal kasus yang sedang ramai saat ini. Sebenarnya sudah tidak kasus sih, tapi jadi pemberitaan hangat lagi karena pasangan dari Inbek dan Dila yang kembali bahwa mereka akan rujuk itu, dan sekarang pun hubungan mereka berdua juga udah membaik. Nah, melihatnya seperti apa mungkin? Oke, tentang hubungan yang membaik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang namanya kepentingan anak ya, artinya berkaitan dengan kepentingan keuangan atau masa depan anak ya. Demi anak mereka pada akhirnya juga memutuskan, mempertimbangkan untuk kembali lagi, karena juga di sini selain keuangan dan anak juga ada rasa cinta ya. Ada rasa cinta, ini murni rasa cinta dan juga kepentingan anak. Tapi dari keduanya melihat dengan perubahan dari Dilanya sendiri yang tiba-tiba mau kembali lagi dengan Inbek, mungkin itu selain dari kebutuhan untuk anak dan ekonomi dan sebagainya, itu mungkin ada pengaruh-pengaruh lain nggak sih? Akhirnya dulu mereka berpisah dan akhirnya sekarang kembali lagi. Iya. Oke. Kartunya banyak yang dingin, sedingin salju. Kalau aku melihat di sini adalah kaitannya dengan seorang ibu ya, seorang ibu di mana dia juga sangat menyayangi anaknya. Otomatis apapun itu dia akan rela ya melakukan apapun demi anaknya, karena di sini ada terkaitannya dengan ayah ya. Anak ini juga tidak bisa lepas dari ayahnya. Artinya di situ ada tanggung jawab seorang ibu untuk bisa mengalah demi anaknya, kebahagiaan anak. Artinya apapun itu yang dilakukan adalah dengan cinta kasih ya, dan ini juga dari hati, bukannya dari hal lain, tapi dari hati dan diri dia sendiri, karena demi kepentingan dan masa depan anak ya. Jadi ini normal dan wajar. Aku rasa setiap wanita pun akan melakukan hal yang sama ya, apalagi kalau anak sudah menanyakan ayah mana, pasti pusing juga kan ditanya seperti itu. Dan di sini juga karena rasa cinta juga, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk bisa kembali lagi. Nah, di hubungan ini juga ternyata ibunya tuh tidak merestui dengan melihat dari kepribadian Inbeknya tersebut, dan juga ibunya dari Dila tuh tidak menyetujui karena mengingat dengan dari perilaku Inbek selama mereka masih menjalin hubungan. Nah, itu seperti apa? Mengenai perilaku Inbek yang di ini ya, tentang perlakuannya dia ya dari seorang ibu, karena di sini ada rasa kecewa sih dari masa lalu yang pernah dilakukan Inbek dulu ya. Wajar ya, tapi yang tidak wajar adalah ketika dia tidak memberikan kesempatan untuk berubahnya ya, karena setiap manusia itu kita pendosa. Dan di sini aku bilang kepentingannya juga ada kepentingan hal lain dari ibunya ya, yang artinya berkaitan dengan kesuksesan dan juga kejayaan dari ibunya ya. Orang kalau sudah tidak suka, dan di sini juga ada seseorang yang menjanjikan ya. Aku melihat di sini nampaknya Adila ini mau ada rencana untuk dengan seseorang, pilihan ibunya yang lain yang memang lebih daripada yang pertama ya. Jadi di sini juga ada kepentingan pribadi juga dari seorang ibu ya kepada anaknya. Memang dia membela anaknya, tapi kan harus dipertimbangkan juga, setiap orang punya masa lalu. Tapi apapun itu pastinya orang itu juga masih mau memperbaiki, dan itu aku rasa kejadiannya juga sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tapi memang dasarnya apa ya, lebih kepentingannya ke sini sih, lebih kepada materi ya, materi, kurang puas terhadap materi yang diberikan. Jadi ini sehingga kebenciannya bertambah gitu. Tapi sebenarnya dari Inbeknya sendiri secara pribadi seperti apa? Kalau dari beliaunya sendiri sih aku rasa nggak ada masalah ya, artinya dia juga sudah berubah tuh ya, namanya juga masa lalu. Ini kan masa lalu dia, belum berarti masa lalu terus diulang lagi. Apalagi sekarang aku lihat dia banyak melakukan hal baik ya, artinya kalau memang masa lalunya masih bersama dia nggak akan bisa terselamatkan dari musibah. Itu aja patokannya. Ketika seseorang memiliki musibah, itu akan yang menolong adalah amal perbuatan baik dia ya. Bayangin ketika dia sakit, sudah hampir di ujung nyawanya, dia sudah hampir ini ya lepas ya, tapi lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan dia sampai dengan sekarang dia bisa normal. Artinya di situ masa lalu seorang tidak bisa dijadikan patokan
berilah kesempatan orang itu untuk menjalani kebahagiaannya ya. Ini harusnya ini yang bisa dimengerti. Kita tidak boleh egois, apalagi di sini ada cucu ya. Sebaiknya itu yang jadi patokan, bukan masalah duniawi. Duniawi itu bisa dicari, tapi yang namanya kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Bisa disimpulkan hubungan mereka ini akan seperti apa sih, mengingat kan sekarang bisa menjadi jilid 2 gitu ya, dari kejadian sebelumnya dan sekarang ternyata seperti ini. Oke, kita akan lihat. Aku melihat sih di sini masih tetap adanya isu bara api di antara rumah tangga mereka, tapi insya Allah ya di sini juga hubungan mereka kedepannya semakin sukses dan semakin menguat ya. Artinya cinta mereka memang udah jodoh. Kalau jodoh itu susah, walaupun kita sudah bercerai, namanya jodoh pasti akan kembali juga. Ini yang tidak bisa istilahnya dimiliki manusia ya. Manusia tidak bisa merubah yang namanya jodoh, maut, mati, rezeki kita. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia, dan ini juga seharusnya yang bisa dimengerti oleh ibu mertuanya juga ya. Dan mudah-mudahan ini juga jawaban dari semua kartu tarot ini juga bisa menjadi apa ya, lebih bijaksana lagi. Aku berharap beliau bisa jadi bijaksana lagi, dan aku akan menambahkan di sini tentang isu adanya pelet. Aku akan lebih melihat di karma, kartu karma ya. Berpindah-pindah. Kartu kedamaian ya. Aku akan bacakan kartunya di sini. Oke, hubungan yang diplomatik ya, hubungan diplomatik dan berdasarkan artinya hati dan juga kepentingannya adalah anak. Ini tadi ya, get a fair deal, artinya mereka memang menjalin hubungan ini dengan berbagai macam pertimbangan, yaitu pertimbangan anak, atas dasar yaitu tadi ya, atas dasar istilahnya pertemuan dan juga perjanjian, di mana yuk seperti apa sih supaya hubungan kita tuh nantinya kedepannya baik, terutama anak, agar tidak ada yang namanya kehilangan sosok ayah dan ibu ya. Berusaha untuk menunjukkan rasa cinta kasih mereka, jangan sampai anak ini pada akhirnya nanti akan trauma ya, akan ada trauma. Jadi mereka itu melakukan rujuk hanya karena faktor anak dan juga rasa cinta sayang mereka yang meluluhkan hati mereka berdua, pada akhirnya memutuskan untuk rujuk. Dan di sini juga kerjasama yang baik juga dilakukan oleh mereka agar kedepannya lebih baik juga dalam rumah tangga dia. Insya Allah sih ini akan long lasting ya, akan berlangsung lama. Dan aku akan lebih melihat lagi dari dirinya Aldelia Jelita ya, seorang istri. Aku akan melihat seorang istri tersebut secara lebih detail lagi. Di sini aku bisa merasakan yaitu the King of Infinite Light, artinya merasakan kedamaian ya. Ini atas dasar kemauan sendiri ya, bukan karena pelet, tapi atas dasar kemauan sendiri, cinta kasih ya. Artinya di sini dia tidak akan bisa merasakan dan tidak akan bisa lagi mendapatkan seorang suami seperti beliau Ibek ini, karena dia memang dasarnya baik, tanggung jawab ya. Selama dia sakit juga dia juga mencurahkan semuanya dan diberikan apa yang dia punya untuk anak dan istrinya ya. Artinya kalau lelaki tidak baik dia akan menuntut, tapi dia ketika diceraikan dia berani loh memberikan semuanya untuk anak dan istrinya. Artinya disitulah dia lelaki baik dan bertanggung jawab. Bahkan dia sampai susah untuk makan, untuk ini dia rela loh melakukan seperti itu. Itu juga yang meluluhkan hatinya sang istri tersebut, pada akhirnya memutuskan untuk balik lagi. Dan dia tidak akan bisa pernah menemukan lelaki yang bisa tanggung jawab seperti ini. Seperti kita lihat banyak artis juga yang menikah, pada akhirnya ketika cerai harta gono gini ya, selalu diperbincangkan dan selalu diungkit-ungkit, dan itu kan contoh yang tidak baik untuk anak-anak juga ya. Karena di sini itu tadi ada karma baik ya. Dan kita lihat untuk seorang suaminya ya, Ibek ini sendiri, bagaimana perasaan dia saat ini. Cupid, this is so, artinya ini sebenarnya buat dia itu ada rasa takut ya. Dengan kembalinya dia juga ada rasa takut, apalagi di sini ada serangan dari sang mertua ya. Bisa nggak nih, mampu nggak? Ada keraguan sebenarnya dalam hatinya Ibek ini, ketika nanti dijalanin lagi ini bisa damai nggak sih, bisa tenang nggak sih rumah tangga aku. Tapi balik lagi dia mengambil resiko ini karena anak ya, karena cinta kasih, bukan karena dia berusaha untuk mengembalikan rumah tangganya dengan ilmu pelet, tidak, tapi amal perbuatan dia yang membuat dia kembali. Dan pada akhirnya balik lagi
Jodoh, mati, maut, rezeki itu Allah yang mengatur. Kita manusia tidak bisa ya, tidak bisa melarang ataupun yang namanya melawan itu. Ya, hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Dan walaupun ragu, ini dilakukan oleh Ibek supaya rumah tangganya bisa baik lagi. Walaupun dia sendiri di sini bisa nggak sih, insya Allah bisa. Ya, dan ini dilakukan karena cinta dan karena anak ya. Dan kita lihat apa sih sebenarnya yang dirasakan seorang ibu mertua ini ya. Lebih dalam lagi aku akan melihat. Shaken, egois, ada kepentingan lain, dan keras hati ya. Dan ini juga dia tuh lebih kepada money nggak bisa lepas dari itu. Jadi inilah kepentingannya ya, keras hatinya dia juga. Kemudian juga di sini ada kepentingan juga yang memang aku bilang tidak ada pernah puasnya ya. Ini yang menjadi kepentingan dia, dan kita lihat apakah nantinya ke depannya mereka ini akan berdamai dan bagaimana sih. Dengan kesuksesannya Ibek di sini, insya Allah akan ada perdamaian dan ketenangan, dengan persyaratannya yaitu memberikan kebutuhan yang cukup kepada sang ibu mertua. Dan ini akan dilakukan Ibek insya Allah ya. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga mereka, dan perseteruan ini mudah-mudahan tidak berlangsung lama, segera ada solusi. Dan insya Allah sebagai laki yang bertanggung jawab, aku yakin dia mampu untuk memenuhi semuanya. Insya Allah ini namanya jodoh mereka akan panjang. Oke. Stop.